النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan petunjuk yang hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa semaikan dalam hati-hati kita. Dengan petunjuk dan karunia tersebut, marilah kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala perintah dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu." Dan apa-apa yang datang dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perintah, dan perintah tersebut adalah merupakan petunjuk dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, fakhudhuhu, maka amalkanlah, maka ambillah daripada perintah tersebut. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa larangan, dan tentu larangan tersebut juga adalah merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, fantahu, maka segeralah tinggalkan daripada larangan tersebut. Salam dan salawat kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, yang kemudian kita jadikan sebagai suri tauladan, kita jadikan sebagai contoh di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, khususnya kita jadikan sebagai contoh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2023, dan insya Allah beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun baru Masehi, yaitu 2024. Pertanyaannya kemudian adalah, sejauh ini apakah ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah maksimal, sudah banyak kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita masih banyak lalai, kita masih banyak meninggalkan perintah dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum akhir tahun 2023 ini adalah merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk kita bermuhasabah, untuk kita mengevaluasi diri kita, untuk kita menintrospeksi diri kita terhadap apa-apa yang kita lakukan selama 1 tahun yang lalu. Maka dengan muhasabah atau evaluasi diri, kita akan mengetahui dan bisa mengidentifikasi sejauh mana ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya dalam ibadah muhasabah ini seperti seorang pedagang yang setiap hari menghitung keuntungan dan kerugiannya,
Dan apabila seorang pedagang tersebut dia mendapatkan keuntungan, maka tentu dia akan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk meningkatkan daripada profit atau meningkatkan daripada keuntungan yang ia telah dapatkan. Demikian pula sebaliknya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang pedagang di dalam menghitung-hitung dagangannya atau mengevaluasi usahanya, ketika dia menemukan keuntungan yang ia dapatkan adalah keuntungan yang sedikit atau kurang, maka tentu dia akan mengevaluasi dan berusaha untuk mengatur strategi baru, berusaha untuk mengatur marketing baru supaya dia mendapatkan keuntungan yang besar. Seperti itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang muslim yang cerdas, yaitu setiap saat dia senantiasa mengevaluasi dirinya, dia akan mengoreksi dirinya dan menilai-nilai dirinya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian, evaluasilah diri kalian, kata Umar bin Khattab, sebelum Allah Subhanahu wa taala yang akan mengevaluasi diri kita, yang akan menghitung dan menilai diri kita. Kata beliau melanjutkan perkataannya, apabila ada seorang hamba yang senantiasa mengoreksi dirinya, senantiasa mengevaluasi dirinya dan menghisab dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan timbangannya, akan meringankan evaluasinya nanti di hari kemudian. Maka inilah amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kita di akhir tahun, di penghujung tahun 2023 ini, mari kita sama-sama mengevaluasi diri kita. Ilustrasi yang kedua, ibadah muhasabah ini adalah seperti seseorang yang melakukan penelitian. Ujung daripada penelitian itu akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Apabila kita sebagai seorang muslim yang baik atau sebagai seorang peneliti, di dalam menyimpulkan hasil penelitian kita, di kesimpulan kita mendapatkan bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang positif, adalah sesuatu yang baik. Manakala kita bawa ke dalam perkara ibadah, kalau dalam hasil penelitian kita, kesimpulan kita menyimpulkan bahwa yang kita lakukan selama ini, ibadah yang kita lakukan selama ini sudah bagus atau hasilnya positif, maka tentu kita akan berbahagia dan bergembira dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan daripada hasil penelitian kita itu. Demikian sebaliknya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila di dalam riset kita itu, di dalam hasil penelitian kita itu menyimpulkan bahwa kita selama ini masih banyak lalai terhadap perintah dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti sebagai seorang muslim yang baik, dia akan segera memperbaiki dirinya, dia akan segera mengevaluasi dirinya untuk menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah sebagai seorang muslim yang cerdas, muslim yang baik. Bahkan para sahabat kita terdahulu, sahabat Rasulullah SAW dan juga para tabi'in, bukan hanya sekali setahun mereka mengevaluasi diri mereka, akan tetapi setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan mereka senantiasa mengevaluasi dirinya. Karena kita sebagai manusia biasa, tentu kita tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Dan kata Rasulullah, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang melakukan dosa, dia akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang benar.
Yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa hikmah yang bisa kita dapatkan dengan senantiasa melakukan muhasabah terhadap diri kita atau mengevaluasi diri kita? Yang pertama hikmahnya bahwa evaluasi diri atau muhasabah diri adalah merupakan perintah dan kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, setiap nafsu di antara kalian memperhatikan apa yang ia akan kerjakan keesokan harinya. Dalam artian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki ibadah kita, untuk melihat dan memplaningkan dan merencanakan terhadap apa-apa yang kita akan kerjakan. Maka di penghujung tahun 2023 ini kita planningkan, kita rencanakan terhadap kegiatan-kegiatan kita selama 1 tahun yang akan datang, khususnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya hablum minallah, yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan. Yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang bisa kita ambil daripada senantiasa kita mengevaluasi diri kita atau bermuhasabah diri kita adalah bahwa evaluasi diri adalah merupakan ciri dan sifat orang yang bertakwa. Semakin banyak kita mengoreksi diri kita, semakin banyak kita mengevaluasi diri kita, maka insya Allah potensi kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan semakin meningkat. Dan sebagai seorang muslim yang cerdas, tentu akan mempersiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mempersiapkan pundi-pundi amalnya yang kemudian akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan sebaik-baik bekal yang kita akan bawa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Di surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Kata Allah Subhanahu wa taala, berbekallah kalian untuk menghadap kepadaku. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal yang kita persiapkan adalah bekal takwa. Maka inilah hasil atau hikmah daripada kita senantiasa bermuhasabah, karena merupakan ciri sebagai seorang muslim yang bertakwa, merupakan sifat orang-orang yang bertakwa. Bahkan salah seorang ulama mengatakan, la yakunul abdu taqiyan, tidaklah seseorang dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yakunu li nafsi, sebelum dia mengevaluasi dirinya, sebelum dia menilai-nilai dirinya. Inilah ketakwaan yang merupakan bekal yang terbaik yang kita akan menghadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil daripada ibadah muhasabah ini adalah tentu ketika kita sering bermuhasabah atau menilai dan mengevaluasi diri kita, itu akan berujung kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan evaluasi diri kita, namun yang kita temukan dalam evaluasi itu kita masih banyak lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala,
atau na'udzubillah kita masih sering melakukan maksiat dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka logikanya insya Allah sebagai seorang muslim yang baik dia akan bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa yang ia kerjakan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita jadikan momentum akhir tahun 2023 ini sebagai momentum yang berharga untuk kita mengevaluasi diri kita, menilai-nilai diri kita, bermuhasabah diri kita, sehingga insya Allah kita akan menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah kita akan semakin baik, kualitasnya dan kuantitasnya akan semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza innahu huwas samiul alim.